Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihwan. NIM saya 19830351 dari Prodi Teknik Komputer S1 ya, S1 Teknik Komputer, kelas TK01. Di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai apa itu Python OpenCV ya. Ini berhubungan dengan modul kelima dari CND ya, seperti itu. Jadi di sini akan saya memberikan penjelasan ya. Namun mohon maaf sebelumnya, di sini sedang lagi hujan deras ya. Jadi mohon maaf apabila ada suara noise seperti itu. Jadi di sini kita tidak panjang lebar, langsung saja to the point ya, biar tidak terlalu lama. Oke. Di sini apa itu OpenCV? Nah, OpenCV itu adalah sebuah library atau perpustakaan yang digunakan untuk mengolah gambar dan video. Jadi kalau dalam Python itu kan biasanya ada library-nya seperti itu. Nah, library atau package adalah seperti itu. Nah, di sini OpenCV itu adalah sebuah library atau perpustakaan yang digunakan untuk mengolah gambar dan video. Nah, kata open ya artinya ini dimaksudkan open source, yakni gratis ya. Nah, jadi OpenCV ini tidak berbayar atau gratis. Nah, bisa didownload oleh siapa saja. Sementara CV pada kata OpenCV adalah kependekan dari computer vision. Maksudnya adalah komputer yang digunakan untuk mengolah image, citra atau gambar yang ditangkap oleh alat perekam seperti kamera atau webcam yang dikonversi dari analog ke digital lalu diolah di dalam komputer. Nah, ini menurut sumber dari Nurkandirblock ya, tentang apa itu OpenCV. Nah, di sini saya ngambil dari BINUS juga. OpenCV yaitu merupakan adalah sebuah library open source yang dikembangkan oleh Intel ya. Nah, di sini lebih rinci lagi. Nah, di sini dikembangkan oleh Intel yang fokus untuk menyederhanakan programming terkait citra digital. Di dalam OpenCV sudah mempunyai banyak fitur, antara lain pengenalan wajah, pelacakan wajah, deteksi wajah, Kalman filtering, dan berbagai jenis metode artificial intelligence, dan menyediakan berbagai algoritma sederhana terkait computer vision untuk low level API. Jadi di sini OpenCV merupakan open source computer vision library untuk bahasa pemrograman C atau C++ dan telah dikembangkan ke Python, Java, MATLAB. Nah, jadi di sini bukan hanya Python saja. Di sini OpenCV juga merupakan library dari C atau C++, Java dan juga MATLAB ya, seperti itu. Adapun untuk library-nya dapat diunduh melalui link yang seperti link di sini. Nah, atau melalui HTTP OpenCV release ya, seperti itu. Nah, di sini Intel meluncurkan versi pertama dari OpenCV pada tahun 1999. Jadi OpenCV versi pertama ini diluncurkan oleh Intel ya pada tahun 1999 dan awalnya merupakan library dari Intel Image Processing Library ya. Kemudian dependensi tersebut akhirnya dihilangkan sehingga terciptalah OpenCV seperti yang sekarang sebagai standalone library. Nah, OpenCV mendukung multi-platform, dapat mendukung baik Windows ataupun Linux dan sekarang telah mendukung macOS dan Android, macOS X ya dan Android. Nah, jadi di sini OpenCV-nya mendukung banyak platform ya, dari baik itu Windows, Linux, macOS X ataupun Android ya. Nah, di sini untuk fitur-fitur OpenCV itu antara lain ya ada image dan video I/O input output. Nah, kemudian computer vision secara umum dan pengolahan citra digital ini untuk low dan mid level API ya. Kemudian ada modul computer vision high level. Kemudian ada metode untuk AI dan machine learning. Kemudian ada sampling, gambar dan transformasi. Nah, di sini ada metode untuk menciptakan dan menganalisa gambar binar, metode untuk memperhitungkan pemodelan 3D. Nah, namun di sini saya mengambil salah satu fitur atau contoh ya, fiturnya dari OpenCV ini, yaitu pengenalan wajah atau yang biasa dikenal dengan face recognition ya, seperti itu. Nah, jadi face recognition itu apa? Kita cari saja apa itu face recognition. Nah, di sini jadi face recognition ini dalam bahasa Indonesianya adalah pengenalan wajah, seperti itu.
Nah, jadi sistem pengenalan wajah adalah teknologi yang mampu mengidentifikasi atau memverifikasi seseorang dari gambar digital atau bingkai video dari sumber video. Nah, jadi uh, face recognition ini bisa digunakan untuk pengenalan wajah seseorang ya, mungkin bisa untuk autentikasi ataupun untuk hak akses nantinya, seperti itu mungkin ya. Nah, jadi itu sebagai contoh penggunaan dari face recognition. Nah, adapun untuk langkah-langkah atau script atau coding dari face recognition ini sudah banyak ya tersebar di internetnya, seperti di GitHub, di YouTube, ataupun di media lainnya ya, seperti itu. Namun di sini saya mengambil contoh dari github.com, MJ Rofi OpenCV Face Recognition ya. Di sini dia memberikan sebuah gambar ya, yang bagaimana ini mungkin disebut dengan alur dari face recognition ini ya. Yang pas pertama ini adalah data gathering. Jadi mereka melakukan identifikasi wajah ini, kemudian mengambil data gathering ya. Kemudian fase kedua adalah train the recognizer, kemudian masuk ke recognizer-nya, kemudian train.yml, kemudian OpenCV Python. Nah, di sini lalu wajah-wajah ini dikenali. Misalkan ID-nya sama dengan 1, itu misalkan Mary, kemudian ID sama dengan 2. Ini bernama Steve ya, seperti itu. Nah, itulah gunanya OpenCV pada face recognition atau pengenalan wajah. Nah, untuk scriptnya sendiri di sini, nah di sini mungkin ada 2 ya, ada face detection, kemudian ada facial detection ya tadi ya. Sebentar, ada facial recognition dan face detection. Nah, di sini facial recognition-nya di sini ada banyak scriptnya ya, ada 1, 2, 3, dan juga ada .xml-nya 1. Untuk yang face detection-nya ini ada di sini dari face detection, kemudian ada deteksi dari mata, kemudian ada deteksi dari senyum, kemudian ada deteksi dari ini ya, smile dari senyum mata ya, seperti itu kemungkinan. Kita buka saja sebagai contoh face detection-nya. Nah, di sini ini salah satu contoh script dari face detection yang dibuat oleh github.com MJ Rofi ini. Nah, sebenarnya untuk face recognition ini sudah banyak dibuat, jadi adapun untuk langkah-langkahnya pun juga banyak disebar di internet ya, terutama di YouTube ya. Jadi tergantung kitanya sendiri mau ngembangin seperti apa kegunaan dari face recognition ini. Entah seakurat apa face recognition yang akan kita buat nanti. Nah, lebih akurat lagi, maka lebih akurat, lebih detail dan sebagainya itu, maka lebih apa ya, lebih wow gitu ya untuk hasil dari face recognition yang kalian buat. Nah, seperti itu. Kemudian sebagai contoh di sini ya. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 orang ya. Di sini menggunakan face recognition, deteksi wajah dan mata ya. Di sini deteksi wajahnya, kemudian ini deteksi matanya. Nah, jadi di sini mereka mengenali wajah dan mata dari orang ya, seperti itu. Nah, di sini makanya badan atau tangan mereka tidak dikenali, tapi yang mereka kenali adalah wajah dan mata. Itulah gunanya dari face recognition atau pengenalan wajah, seperti itu. Ini fungsinya mungkin sangat banyak bermanfaatnya. Salah satu contohnya untuk autentikasi wajah ya, seperti itu. Misalkan kita ini wajah siapa, ini wajah siapa, ini wajah siapa, ini wajah siapa. Nah, seperti itu. Di sini saya mengambil contoh juga di Google ya, di Google Image. Nah, di sini banyak juga contoh dari face recognition. Nah, di sini ya, nah ada banyak ya orang yang mengunggah foto hasil dari face recognition mereka. Nah, di sini ada yang menarik nih. Nah, di sini face recognition-nya mengenali wajah seseorang, kemudian seseorang tersebut dikenali namanya, seperti itu. Nah, inilah hasil manfaatnya dari face recognition.
Oke, eh, sekian dari saya. Apabila ada salah khilaf mohon maaf. Eh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.